Kembali lagi di T23 Channel. Semoga sahabat semua selalu dikasih kesehatan, dipermudah rezekinya, dan dipermudah semua urusannya. Amin. Sekolah rakyat ini kemudian di rumahnya Febra Kadasha. Dengan adanya seperti ini saya kira ini dua-duanya akan berkompetisi. Baik sekali sesungguhnya gitu. Bahwa kemudian saya ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar itu terhadap Kabupaten Kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah. Dikasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa, dan tidak semuanya Bu, hanya 38 sekolah yang Ibu yang cantik, Ibu Atalia, anggota DPR RI, istrinya Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat. Saya Lagi-lagi kebijakan dari pemerintah Jawa Barat menuai kritikan. Hari ini salah satunya dari Ibu Atalia Paratya, istri dari Ridwan Kamil, yang mengkritik Pak Deddy Mulyadi izinkan satu kelas itu 50 siswa. Ibu Atalia yang menjabat sebagai anggota Komisi 7 DPR RI mengkritik hal itu saat mengunjungi sekolah rakyat di Cimahi. Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat 1 ini meminta pemerintah Jawa Barat itu mengkaji ulang kebijakannya satu kelas 50 siswa. Menurut mantan istri Gubernur Jawa Barat ini, banyak guru sekolah negeri kesulitan mengelola siswa katanya, menurut dia. Ya, untuk kita lebih jelasnya kita lihat video yang sedang viral ini ya. Ada sosok kelahiran Bandung yang akan mewakili Kota Bandung Cimahi di DPR Pusat bernama Ibu Atalia Paratya yang dulu dikenal sebagai Mamah Bandung atau Mamah Jabar. Beliau pintar, S1, S2, bahkan doktornya juga luar biasa. Pilihlah Ibu Atalia bukan karena pasangan saya, karena memang kepintaran dan rasa cintanya kepada warga Bandung Cimahi. Pemprov Jabar ternyata punya tunggakan hutang BPJS 300 miliar terhadap Kabupaten Kota. Nah, itu terjadi tahun anggaran sebelum saya pimpin. Makanya tadi saya komplain ke teman-teman Bapeda, kepala dinas kesehatan, kenapa sih dulu ketika kita punya uang fiskal yang sangat cukup lebih banyak hibah dibanding bayar kewajiban pemerintah BPJS. sekolah rakyat ini kemudian di rumahnya Febra Kadasha. Dengan adanya seperti ini saya kira ini dua-duanya akan berkompetisi. Baik sekali sesungguhnya gitu. Bahwa kemudian saya menyaksikan sendiri ternyata 25 orang satu kelas itu adalah yang saya kira sangat manusiawi. Paling-palingnya 36 itu sudah berdasarkan kementerian ya. Kementerian itu sudah cukup gitu. Bagaimana mungkin anak-anak bisa nyaman kalau seandainya mereka berhimpit dulu gitu ya. Belum gerahnya, belum kemudian mereka beraktivitas apapun itu akan sangat sulit sekali. Jadi saya kira silakan saling mempelajari mana yang baik, tentu itu yang harus kita sesuaikan. Jadi jangan merasa bahwa ini ada sebuah yang sempurna sebelum kita kemudian melakukan perbandingan dan hal-hal. Kalau kamu kurang manusiawi, Bu? Kalau saya katakan, coba diskusikan pada guru. Saya mendapatkan masukan, curhatan dari para guru ya, yang mereka kerepotan. Bayangkan ngurus anak 25 saja, betul repot. Apalagi 2 kali lipat. Apalagi di masa-masa mereka ini adalah usia remaja ya. Jadi saya kira tolonglah kalau pemimpin negeri ini dipikirkan begitu. Jangan urusan kuantitas saja yang dipikirkan, tapi kualitas. Itulah kritikan dari Ibu Atalia ya, atau istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil ya, mengenai kritik Pak Deddy Mulyadi izinkan satu kelas itu 50 siswa. Kemudian kritikan ini langsung mendapatkan respon
dari Gubernur Jawa Barat yaitu Pak Deddy Mulyadi. Sekolah jam 6:30 dianggap sebagai suatu beban bagi murid dan guru, pasti ibu-ibu yang bela. Pasti emak-emak yang komentar itu. Justru dengan kebijakan itu anak saya sekarang jam 8 tidur, pagi-pagi bangun. Dengan kebijakan itu anak saya sekarang mengurangi HP, mengurangi motor, nggak nongkrong. Karena mereka merasakan dari saya ini merangkap ibu kan di rumah. Yang itu sebelum sekolah, dulu bangunnya 7:30, 8:30. Begitu sekolah dia 6:30. Waktu awal hari pertama dia kesiangan, ya kan? Nangis-nangis dibangunin. Hari kedua kesiangan, nangis-nangis dibangunin. Hari ketiga kesiangan. Hari keempat dia sudah senang bangun pagi, mandi sendiri, 5:30 udah naik sepeda bareng saya ke sekolah. Jam 6 sudah di kelas. Saya mengucapkan terima kasih atas kritiknya dan merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi oleh 43 sampai 50 orang siswa. Dan tidak semuanya, Bu, hanya 38 sekolah yang merekrut 43 sampai 50 siswa. Dan itu pun kami lakukan terpaksa dibanding mereka tidak sekolah. Mereka tinggal rumahnya dekat sekolah. Jadi kalau dia harus bergeser ke tempat lain yang jauh, bisa jadi mereka putus sekolah. Tidak bisa juga Ibu sebagai Komisi Bidang Sosial memperbandingkan dengan sekolah rakyat yang kelasnya 25. Sekolah rakyat mendapat atensi khusus dari Bapak Presiden dan sebagai bentuk kepedulian Bapak Presiden mengangkat derajat anak-anak miskin untuk tumbuh menjadi kelas menengah baru Indonesia. Dan saya sangat mendukung kebijakan itu. Tapi kita harus menampung jumlah siswa hampir 800.000. Dan yang terserap oleh sekolah pemerintah juga tidak semuanya. Hanya 40% dari total siswa yang dihasilkan. Dan kemudian kenapa ini terjadi? Ini terjadi karena di Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020 sampai saat ini membangun sekolah barunya sangat sedikit. Boleh Bu saya sampaikan data pembangunan SMA dan SMK yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2020. Tahun 2020 Provinsi Jawa Barat tidak membangun satupun unit sekolah baru SMA dan SMK. Tahun 2021 hanya membangun unit sekolah baru SMA sebanyak 2 unit. Tahun 2022 hanya membangun 1 unit. Tahun 2023 membangun 6 unit, yaitu 1 SMA, 3 SMK, dan 2 SLB. Tahun 2024 membangun 5 unit, 1 SLB, 3 SMA, dan 1 SMK. Nah, tahun 2025 membangun 15 unit, 11 SMK, 2 SLB, dan 2 SMK. Insya Allah Bu, tahun depan saya akan membangun 50 unit agar anak-anak di Jawa Barat bisa sekolah dengan baik. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu yang begitu peduli terhadap dunia pendidikan di Jawa Barat. Salam hormat buat Pak RK. Semoga Bapak dan Ibu sehat dan bahagia selalu. Ya sahabat, gimana setelah melihat video barusan? Pak Deddy langsung menanggapi ya kritikan dari Ibu Atalia atau istri dari mantan Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil. Menurut beliau, Ibu Atalia, saya mengungkapkan terima kasih atas kritikannya. Merasa prihatin atas ruang kelas di Jawa Barat yang diisi 53 sampai 50 siswa. Dan tidak semuanya Bu, hanya ada 38 sekolah. Itu pun kami lakukan karena terpaksa. Jelas ya, Pak Deddy ini udah menjelaskannya lebih jelasnya. Dan kritikan ini Ibu Atalia mendapat berbagai komentar dari warga Jawa Barat. Kita lihat ya komentarnya seperti apa ya. Ibu Atalia, anggota DPR RI, istrina Pak Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat, menyebut bahwa kebijakan rombongan belajar 50 siswa ala KDM tidak manusiawi. Ibu, puntennya, emute nuju zaman caroge ibu janten Gubernur Jawa Barat. Nah, pengucuran dana hibah anu awut-awutan teu ecreg eta manusiawi, Bu. Terus nah Pak Gubernur kulem sareng nu montok eta manusiawi, Bu. Jadi membandingkan ya. Nah, korupsi dana iklan Bank BJB eta manusiawi henteu, Bu. Terus
bakatku hayang jadi gubernur DKI RK anu tadi bobotoh make baju dejek teteh teu manusiawi yang bobotoh mah teu nyari itu Gusti Ibu tos we fokusna atuh ulah nyentil KDM nya karunya bisa dibalikeun gampil pisan malikeunna atuh da nya fokus we kana tugas ibu lah menjerap aspirasi masyarakat nya ulah sinil sampir lah hawatos abdi mah nya Bu hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sambur baraya sakota wargi sanagri sampurasun orang tepang deui sareng sajagat palantrah dina enjing-enjing ieu. Alhamdulillahnya orang selalu manco dina medsosna masing-masing anu mana aya berita viral terbaru cenahnya perkawis saha cenah naon cenah bapak aing keneh cenahnya anu kengeng kritikan deui cenah kritikan yang sangat pedas cenahnya ti iroh-iroh anu pertama kritikan pedasna cenah ti ibu dosen Popon cenahnya tentang masalah jam belajar sekolah bararudak cenah init isuk-isuk cenah pajarkeun teh riweuh cenahnya kudu init isuk-isuk cenah manehna teh sebagai guru teh jaba riweuh cenah ngurus anak sorangan jaba kudu ayeuna datang ka sakola cenah isuk keneh barudak kudu sakola isuk keneh cenah atuh sia teh iroh kira-kira ayeuna can bisa ngurus anak sorangan mah keluarga sorangan montong bisa jadi guru atunya panutan non murid-murid anu loba ari kitu mah eureun jadi guru mending ngurus anak atuh boro-boro ayeuna ngurus batur ngurus anak sorangan ge eta riweuh geuning nya tah eta iroh hijinya cok Popon cenah naon curhat lain curhat kitunya hiji deui atuh saha cenah nya ibu urang si cantik tah si manis si iroh-iroh tahnya anjeunna teh pan eta tehnya secara tidak langsung saha atuh nyata Ibu Atalia teh istri Bapak Emil nya mantan gubernur kamari tah ayeuna ka mana wae atuh kamari nuju jadi gubernur Ibu Atalia teh nya jadi istri gubernur ieu teh warisan ibu jeung bapak ayeuna teh nya saperti kieu teh bapak aing ngaberlakukeun cenah teu satuju kuat ka bahasana oge nyebutkeun tidak manusiawi cenah eta budak sakola cenah sakelas 40 teh ka 50 urang tidak manusiawi nah atuh ari kamari lain dimanusakeun atuh ku ibu jeung ku bapak RK ya, bapak aing mah ayeuna urgen sementara eta teh daripada barudak teh sakola nya mending we ayeuna mah asupkeun heula daripada banyak yang putus sekolah keun ku bapak aing meureun cenah janjina 2 tahun ayeuna rek dibangun sakola nu lobana 1 tahun 50 sakola nya di samping meureun nambah ruang kelas baru keur sementara daripada teu sakola gitu. Jadi ka iroh-iroh atau ka ontohon-ontohon upami bade ngritik teh gitu nya kudu berdasarkan faktanya. Keun da jalala pinter aranjeun teh nya maratak jara di dewan maratak jadi dosen teh. Jadi ari kritik teh kudu berdasarkan fakta menang analisa, menang naon nyurupei gitu atuh, menang dikaji, cing atuh dikaji heula. Jadi nyampekeun fakta teh lain ceuk biwir sagala rupa ge kan ari hukum teh kudu aya dasar hukum teh kudu aya tulisan, aya kertas, aya bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang cantik, anggota DPR RI, Ibu atau Nyonya Ridwan Kamil. Saya hanya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Bu, kritik dong dana pembangunan Masjid Al-Jabar. Yang kedua, Bu, kritik dong dana hibah untuk pesantren dan para ormas. Yang ketiganya, Bu, kritik juga dong dana kerjasama media di era Bapak. Terus yang selanjutnya, Bu, kritik juga dong dana iklan BJB yang katanya gitu. Terus yang selanjutnya, Bu, kritik juga dong gimana tindak lanjutnya area rekreasi hibis yang ada di puncak yang udah dibongkar itu gimana gitu. Terus masih banyak lagi. Aduh sahabat,
Gimana nih sampai marah-marah gini? Warga Jabar sampai berani mengunggah videonya di media sosial. Malah ini didominasi oleh bapak-bapak ya, yang marah-marah mengkritik Ibu Atalia atau istri dari mantan Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Aduh, jadi kebanyakan dari bapak-bapak itu, kenapa saat mengkritik itu waktu Pak Ridwan Kamil masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Kalau sekarang kan Pak Deddy Mulyadi itu kan warisan dari kebijakan gubernur sebelumnya. Jadi Pak Deddy Mulyadi itu sedang perbaiki. Kemudian ya sahabat ya, pemerintah Jawa Barat melakukan kebijakan pasti ada observasi dan ada riset sebelumnya. Nggak mungkin tidak, pasti itu. Ada saja ya para sahabat. Ya sahabat, kalau menurut tanggapan saya ya, kenapa ya Ibu Atalia tidak mengkritik saat suaminya Pak Ridwan Kamil itu menjadi Gubernur Jawa Barat? Ya, malah itu lebih cepat, kan istrinya yang langsung mengkritik ya. Malah ini warisan dari gubernur sebelumnya malah dikritik. Yang tak lain gubernur sebelum itu suaminya sendiri. Pak Gubernur Jawa Barat ini, Pak Deddy Mulyadi, itu sedang memperbaiki kinerjanya supaya apa? Lebih dipercaya oleh masyarakat, yang pertama itu. Yang kedua itu, mensejahterakan rakyat Jawa Barat, Ibu. Lebih baik Ibu konsen saja dengan tugas Ibu ya, Bu. Tapi saya jujur, Ibu, saya salut karena Ibu mengkritik salah satu tujuan untuk apa? Untuk kemajuan pendidikan di Jawa Barat. Terima kasih ya, Bu. Ya, untuk sahabat semua, gimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Ya sahabat, intinya gini sahabat, kebijakan itu bila itu pro rakyat, kemudian mensejahterakan semua rakyat, pasti kita semua yang ada di sini akan terus mendukung. Sebagai rakyat, kita akan terus melihat kinerja pemimpin kita yang sebagai apa? Sebagai wakil rakyat. Ya sahabat ya. Ya sahabat semua, untuk mendukung channel ini gimana caranya? Yaitu dengan subscribe, like, dan komen. Untuk apa? Terus mendukung channel ini terus berkembang. Dan nantikan video-video selanjutnya dari channel ini, T23 Channel. Saya mohon pamit ya buat rekan-rekan sekaliannya. Bila ada salah kata-kata dari saya mohon maaf.